Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama gini, saya mau membuka daripada statement ini dengan satu buah hadis hukum, yaitu in dubio pro reo, bahwa jika suatu perkara pidana terdapat keraguan-raguan atas pembuktian atau buktinya, maka hal yang paling menguntungkan terdakwa itu yang harus diputuskan oleh hakim. Ya kan begitu. Nah, jadi kita berkaca pada pertama tuntutan jaksa pada 2 minggu yang lalu. Jaksa kan menyatakan bahwa posisinya ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pak Rasman, yaitu ada salah satu dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengar, semuanya sudah diulas terkait dengan dokumen-dokumen elektronik yang dituduhkan gitu. Ada 8 postingan, yaitu postingan tanggal 27, tanggal 30, tanggal 3, tanggal 6, dan tanggal 7. 8 postingan ini tidak satupun yang mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik. Kenapa kita katakan tidak satupun yang mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik? Karena dokumen ini haruslah dokumen yang menuduh. Poinnya kan begitu. Tidak ada satu kata pun Pak Rasman menyampaikan tuduhan kepada Hotman Paris. Semua kata-kata diawali dengan kata dugaan, jangan-jangan, presumption of innocence, praduga tak bersalah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, bahwa postingan ini pun adalah atas permintaan Putri Iklima Aprilia sendiri. Artinya, Pak Rasman memiliki kuasa untuk melakukan upload itu. Jadi setiap pasal, baik pasal 27 ayat 3, pasal 45, 310, 311 itu harus dilakukan dengan ada mens reanya. Kemudian itu harus ada perbuatan melawan hukumnya, melanggar haknya gitu. Nah, Pak Rasman dalam hari ini tidak ada perbuatannya yang melanggar hak tersebut. Karena memang Pak Rasman ataupun terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan itu untuk kepentingan kliennya. Itu yang pertama terkait dengan perkara pledoi kami ini. Kemudian begini, terkait dengan pledoi ini teman-teman saya perlihatkan, ini sekitar 171 halaman. Ini menjawab tuduhan-tuduhan atau statement-statement bahwa Pak Rasman dahulu kan sempat kan beberapa kali Pak Rasman itu dituduhkan bahwa Pak Rasman ini advokat yang apa ya, bisa saya bilang yang tidak beretikat baik kan begitu kan. Nah, 171 halaman bisa dibilang ini hampir seluruhannya dari ide Pak Rasman. Pak Rasman menyampaikan poin-poin kepada kami tim hukum semuanya, kemudian tim hukum mengelaborasikan gitu. Jadi kualitas daripada tim hukum itu sangat terlihat daripada pledoi ini. Tidak satupun pledoi yang ada setebal ini dalam beberapa kali persidangan. Kan begitu, kan gitu, teman-teman. Artinya ini menjadi pembuktian bersama bahwa tim hukum pun yang kemarin Pak dinyatakan bahwa Pak Rasman ganti tim hukumnya kayaknya kurang kompeten gitu kan gitu. Nah, ini membuktikan bahwa tim hukum kami mempunyai kualitas yang sangat baik gitu. Karena memang begini teman-teman, pengacara itu tidak semuanya jago dalam public speaking gitu. Tidak semuanya mampu berbicara. Ternyata ketika diajak mengkonsep, di sini kemampuan teman-teman hukum itu. Nah, inilah luar biasanya, sehingga sekali lagi saya mewakili dari Run Law Firm mengucapkan terima kasih banyak kepada tim-tim hukum yang sudah bergabung dalam perkara ini. Kemudian teman-teman, ada satu poin juga yang faktanya terkait dengan penyelesaian pledoi ini. Memang betul bahwa hari ini perjuangan ini adalah untuk dan atas nama profesi advokat. Saya jujur, 171 halaman ini banyak mendapat masukan dari teman-teman advokat seluruh Indonesia yang memang menginginkan bahwa imunitas advokat harus diutamakan. Tidak boleh ada kriminalisasi kepada penegak hukum. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh advokat di Indonesia yang kami itu lebih dari
100.000 baik dari organisasi Pradi Bersatu, dari KAI, itu banyak yang menyampaikan informasi-informasi atau pendapat-pendapatnya kepada kami, kan gitu. Kemudian teman-teman media, saya pikir terkait dengan fakta-fakta persidangan sudah sangat jelas diuraikan tadi. Bagaimana posisi Hotman Paris yang sebenarnya beliau adalah pelaku dugaan pelecehan seksual kepada Putri Iklimah, ya kan? Kami sangat kecewa sebenarnya dengan Bareskrim Mabes Polri. Kondisi sudah begini ramai, ya kan? Setiap persidangan selalu disampaikan bahwa perkara ini ada perkara yang menggantung. Ada laporan Putri Iklimah Aprilia di Bareskrim yang sampai saat ini pengadu pun belum pernah dipanggil. Saya pikir ini di tingkat Bareskrim Mabes Polri, Pak. Kalau di tingkat Polsek, saya akan sangat maklum. Karena memang beberapa kali kami ke Polsek, kualitasnya memang di bawah dari penyidik di Bareskrim Mabes Polri gitu. Ini di tingkatan Mabes Polri, yang mana penyidik itu rata-rata berpangkat AKBP gitu. Tapi kenapa sampai begini gitu? Sudah lebih dari 3 tahun laporan itu sampai dengan hari ini belum pernah diperiksa. Harusnya dengan adanya fakta-fakta persidangan, teman-teman dari penyidik hanya butuh mengambil keterangan-keterangan yang sudah disampaikan di persidangan. Hotman Paris Hutapea pasti bisa dijadikan tersangka terhadap perbuatan pelecehan seksual kepada Putri Iklimah Aprilia. Kemudian teman-teman, kenapa kami menyatakan bahwa Putri Iklimah Aprilia harusnya adalah orang yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini? Karena semua sumber kejahatan, sumber perbuatan itu karena dimintakan oleh Putri Iklimah Aprilia. Menjadi sangat keliru ketika kita sama-sama mendengar bahwa Putri Iklimah Aprilia ini hanya dituntut selama 6 bulan kurungan. Sedangkan Pak Rasman dituntut 2 tahun penjara. Saya berdoa dan insya Allah kabulkan Pak, bahwa nanti pada putusan berdasarkan kajian kami, Iklim Hakim akan tetap dinyatakan bersalah dan kemudian Pak Rasman dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga putusan nanti keyakinan kami akan onslah dan Pak Rasman akan terbebas dari segala tuntutan. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dolin.